Selamat pagi, Namo Buddhaya. Selamat datang untuk pembelajaran online di part 9 di kelas 10. Sebelum kita melakukan pembelajaran, kita lakukan dengan berdoa Namaskara Gata. Arahang sama sambuddho bhagawa Buddhang bhagawantang abhiwademi Swakato bhagavata dhammo dhammang namasami Supatipano bhagavato sawaka sangho sanghang namami. Kita duduk hening dengan duduk rileks, mata terpejam, perhatikan dan sadari napas kamu, rasakan dalam hati. Menyadari saya bernafas masuk. Menyadari saya bernafas keluar. Masuk, keluar. Napas masuk, saya tahu saya bernafas masuk. Nafas keluar, saya tahu saya bernafas keluar. Tenang, rileks. Duduk hening, selesai. Materi pembelajaran kita adalah tentang, lanjut dari kemarin adalah tentang fenomena alam. Sekarang adalah hukum kosmik atau hukum Dhamma Niyama. Apa sih tujuan pembelajaran dari mempelajari hukum ini? Pertama adalah siswa dapat memahami fenomena alam kehidupan, kemudian memahami tentang niyama, kenapa alam bisa terjadi karena proses Dhamma Niyama. Apakah Dhamma itu ya? Kita sudah tahu dan kita sering mendengar kata Dhamma. Dhamma artinya kebenaran atau ajaran Buddha. Apa sih niyama itu? Kita lihat. Niyama adalah kebenaran alamiah atau hukum alam. Hukum Dhamma Niyama, apa saja yang ada di dalam hukum Dhamma Niyama itu? Kita bahas yuk. Pertama adalah utu niyama. Kedua adalah bija niyama. Ketiga adalah cita niyama. Dan keempat adalah kama niyama. Dan terakhir adalah dhamma niyama. Apa sih utu niyama itu? Utu niyama adalah hukum yang menyangkut tertib alam fisik dan organik. Misalnya terjadi hujan, panas, musim yang berganti musim kemarau dan sebagainya. Kemudian gunung meletus, gempa bumi, angin, ombak, dan lain-lain. Dalam hukum iptek, ini dikenal dengan hukum kimia. Lalu kedua, bija niyama. Bija niyama adalah hukum hereditas, perkembangbiakan makhluk hidup yang menyangkut tertib alam organik. Misalnya tumbuh kembang tumbuhan, hewan, dan lain-lain. Dan ini dikenal adalah ilmu biologi dan botani dalam ilmu iptek ya. Kita masuk ke kama niyama atau karma niyama. Bedanya adalah kama itu bahasa Pali dan karma adalah bahasa Sanskerta. Apa itu? Hukum perbuatan. Wujudnya adalah hukum sebab akibat. Dalam iptek dikenal dengan hukum moral. Lanjut, selanjutnya adalah cita niyama yang keempat.
hukum keteraturan tentang alam batinia, misalnya tentang proses, timbul dan lenyapnya kesadaran, dan lain-lain. Dalam iptek, hukum ini mempelajari sebagai ilmu psikologi. Selanjutnya yang kelima, terakhir adalah dhamma niyama itu sendiri. Hukum kodrat yang menyangkut keteraturan, keseimbangan, dan persamaan gejala alam yang khas, misalnya hukum gravitasi, peristiwa alam yang luar biasa. Misalnya contoh kelahiran Buddha atau Buddha saat parinibbana. Alam ikut berguguran pada saat Buddha kelahiran Buddha. Alam bermekaran semua. Langit-langit cerah, dan pada saat Buddha parinibbana, pohon semua berguguran. Inilah yang disebut dengan fenomena alam dhamma niyama. Berikut ini kita lihat contoh hukum dhamma niyama ya, yang masing-masing kita lihat bagaimana proses kerjanya. Pertama adalah kita lihat contoh utu niyama. Utu niyama ini bisa dikategorikan adalah hukum fisika, kimia fisika. Dan kita lihat contohnya adalah percampuran warna. Kita lihat warna kuning dengan warna biru akan menghasilkan warna hijau. Warna merah dengan warna biru akan menghasilkan warna ungu. Dari mana warna ini ada atau apakah warna ini diciptakan? Jawabannya adalah Yang Maha Kuasa di sini adalah tidak ada, tapi adalah perpaduan unsur dari pencampuran sehingga menghasilkan warna baru. Contoh bija niyama. Kita lihat tanaman padi. Tanaman padi cocoknya adalah tumbuh di sawah yang banyak airnya. Lalu kita lihat, apakah cocok padi ditanam di lahan yang kering? Tumbuhkah padi tersebut? Tidak melakukan survei, mereka melakukan apakah padi itu bisa ditanam? Jawabannya adalah hasilnya adalah mati. Nah, karena ketidakcocokan, memang hukum alamnya adalah padi ditanam di sawah. Dulu padi itu setahun panen 2 kali. Sekarang melalui penelitian yang secara teknologi, padi itu hanya dalam setahun ditanam 3 kali panen. Begitu penemuannya luar biasa. Jadi, apakah campur tangan Maha Kuasa dalam hal ini? Jawabannya, hukum tentang tumbuhan sesuai dengan jenisnya, yang disebut dengan hukum botani atau biologi. Nah, ketika contoh saja stroberi, Anda tanam di lahan yang panas, stroberinya tidak cocok, maka dia akan mati dan layu. Tetapi ketika ditanam di tanaman yang dingin, tumbuhan stroberi akan menghasilkan buah yang bagus dan rasanya pas. Kita lihat hukum biologi. Hukum biologi dari bija niyama kita lihat. Wah, ini ada gambar pasang suami istri ya. Kita perumpamakan ini adalah pernikahan sedarah atau satu gen. Ketika satu gen, maka hasilnya akan menghasilkan keturunan yang cacat baik mental maupun fisik. Ketika selanjutnya, maka akan punah. Terakhir adalah kematian. Nah, setelah melalui survei penelitian para ilmu kedokteran bahwa ketika satu gen menikah, memang hasilnya adalah tidak akan bertahan. Lalu kita cari jawabannya. Ketika ditelusuri dalam kitab suci, manusia pertama adalah 2 orang. Dari hasil sini saja, genetik ini saja, pernikahan gen sudah ditentang oleh ilmu kedokteran. Bahkan secara hukum moral, bahwa menikah satu gen itu akan mengalami habis keturunan. Jadi
Siapa yang maha kuasa di sini? Sehingga dalam ilmu kedokteran pun diteliti, ya, genetik yang sama, dia akan mati. Lalu bagaimana tentang tim kedokteran menentang manusia pertama Adam dan Hawa? Kalau ini terjadi, pasti akan berantakan di dalam kitab sucinya. Tapi realnya adalah setelah eipasikum atau penelitian bahwa mereka menentang manusia pertama adalah Adam dan Hawa. Next, dari 5 hukum tersebut, Buddha menjelaskan secara detail. Pertama adalah tentang utu niyama. Tidak menjelaskan secara detail ya, bahwa bija niyama dan utu niyama itu dijelaskan lebih rinci. Karena ini bisa diterima melalui penelitian. Atau bisa dibuktikan. Kemudian kita lihat, lalu apa yang diajarkan oleh Buddha secara rinci? Yang diajarkan oleh Buddha yang secara rinci adalah tentang cita niyama atau pikiran. Kedua adalah kama atau karma niyama atau perbuatan. Ini dijelaskan oleh Buddha secara rinci. Secara rinci tentang apa? Penderitaan. Dan bagaimana cara mengatasi penderitaan. Berarti hukum moral atau hukum karma dijelaskan bahwa setiap makhluk bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri. Baik atau buruk seseorang ditentukan oleh kualitas perbuatan dan bukan karena pihak lain. Dengan adanya hukum ini, bahwa yang menjelaskan menentukan masuk surga atau neraka adalah perbuatannya, bukan karena agamanya apa, keturunannya apa. Jadi dikatakan bahwa surga adalah milik golongan agama tertentu, maka hukum moral ini tak berlaku. Tetapi kenyataan menunjukkan tidak demikian. Hukum moral berlaku bagi setiap manusia, mengatasi semua agama dan golongan tertentu. Manfaat mempelajari hukum niyama. Kita lihat, ketika Anda mempelajari hukum ini, tentu kita tahu bahwa sesungguhnya semua di alam semesta ini berproses berdasarkan hukum semesta yang disebut dengan hukum niyama. Tidak ada satu makhluk pencipta di balik semua ini, karena jika kita lihat ya, hukum semesta itu diciptakan, maka hukumnya ia tidak kekal. Jika tidak diciptakan, maka disebut dengan kekal, abadi, atau dhamma niyama. Sedangkan kita tahu bahwa segala sesuatu diciptakan pasti tidak kekal. Kita pahami bahwa segala sesuatu yang diciptakan hukumnya adalah kekal. Misalnya contoh kipas angin, kulkas diciptakan oleh manusia. Apakah itu kekal? Kalau saja kipas angin atau lemari es itu kekal selamanya, mungkin tukang lemari es nggak laku-laku kali ya. Oke, kita lanjut. Jadi, siapa mencipta hukum dhamma niyama itu? Jawabannya adalah tidak ada yang menciptakan. Mengapa? Karena jika dhamma niyama itu diciptakan, maka hukumnya tidak kekal abadi. Jadi, yang tertinggi dalam penciptaan adalah hukum dhamma itu sendiri, yaitu dhamma niyama. Kesimpulannya adalah alam semesta berproses berdasarkan hukum-hukumnya. Jadi penciptaan, penghancuran berproses berdasarkan hukum sebab akibat yang saling menjadikan, saling mempengaruhi, saling melengkapi, yang disebut dengan yang mutlak atau yang esa. Hukum dhamma niyama adalah hukum yang tertinggi. Keduanya bukanlah sosok makhluk yang masih mengalami perubahan, karena makhluk itu sendiri masih tunduk dan takluk terhadap kebenaran tertinggi, yaitu Tuhan dan dhamma niyama. Sekian materi kita. Terima kasih. Namo Buddhaya.